apakah ada rasa pesimisme dari Budiman kalau yang bakal menang itu Prabowo gitu. Nah nyatanya memang sejauh ini elektabilitas dari Prabowo itu hampir selalu di atas itu, pole position gitu. Jabatan apa yang kira-kira cocok buat Pak Budiman ini? Apa ya, menteri mungkin ya? Menteri. Kok bisa sih Budiman atau para mantan aktivis ini mendukung Prabowo yang apa namanya mantan penculiknya dulu gitu. Budiman sudah dipecat oleh PDIP. Sebuah kehilangan yang besar buat Budiman karena kita tahu PDIP adalah partai yang besar dan powernya besar dan juga dia sudah berjasa lah bagi karir Budiman sejak muda. Budiman itu kan kita tahu punya sejarah yang lumayan panjang ya dengan PDIP ya, sejak pasca reformasi 98 itu kan dia kemudian resmi masuk ke PDIP dan karirnya terus maju ke Senayan dan lain-lain sampai akhirnya sekarang dipecat oleh PDIP. Justru itu jadi mungkin pukulan juga buat Budiman ya. Menurutku malah Budiman ngaku sejak kelas 6 SD dia udah kampanye PDIP. Kampanye Darah daging PDIP-nya udah dalam banget itu. Iya, betul. Tapi ini soal pukulan masih jadi pertanyaan, ini apakah pukulan atau sebenarnya anugerah buat dia? Mungkin kita bisa nanya ke Fendi karena Fendi mungkin sudah meriset soal itu gitu. Sebenarnya aku penasaran, Fen, apa yang dicari dari Prabowo? Apa yang dicari Budiman dari Prabowo dengan bergabungnya dia ke kubu lawannya PDIP? Mungkin biar kayak channel sebelah ya gitu ya, yang selalu ngomong kita dapat bocoran nih kan, ya pasti teman-teman yang nonton channel sebelah akrab dengan kata-kata itu. Tapi aku bakal berangkat dari beberapa hasil reportaseku yang sudah aku buat ya, berdasarkan beberapa wawancara dengan para pengamat politik. Mereka melihat bahwa Budiman ini kalau misalnya orientasinya politik praktis pasti mengejar jabatan gitu. Pertanyaan kemudian adalah kenapa nggak Ganjar gitu? Apakah ada rasa pesimisme dari Budiman kalau yang bakal menang itu Prabowo gitu. Nah nyatanya memang sejauh ini elektabilitas dari Prabowo itu hampir selalu di atas itu, pole position gitu. Mengungguli Ganjar dan Anies gitu. Meskipun ya akhir-akhir ini survei terbaru dari Litbang Kompas kan nyebut Ganjar yang unggul gitu kan. Tapi ya itu angin segar aja karena kalau kita ngomong head to head di survei yang sama juga nyebut kalau Prabowo itu yang unggul dari kedua nama ini gitu. Jadi dari elektabilitas aja mungkin Budiman mikir kalau ya ini yang menang bakal Prabowo gitu. Belum lagi ditambah hasil survei soal tingkat kepuasan publik terhadap TNI gitu. Itu paling tinggi loh gitu. Presentasinya lebih dari 90%, bahkan di atas presiden gitu kan. Maka banyak publik yang mungkin beranggapan kayaknya figur presiden berikutnya ini yang harus latar belakang militer. Sementara kalau kita bicara Anies, Prabowo, dan Ganjar, ya Prabowo yang dari militer gitu kan. Nah dari situ Budiman rasionalitasnya berpikir kalau kayaknya kalau aku pengen ngejar jabatan gitu kan, entah itu jabatan apa ya, aku nggak nyebut jabatan menteri atau apa gitu, ya aku harus merapat ke Prabowo karena ini bisa sebagai jaminan lah untuk aku ke depannya. Iya, yang menarik juga sih soal apa yang didapat Budiman setelah deklarasi Prabowo ini ya. Karena aku lihat sekarang justru setelah Budiman deklarasi itu kan spotlightnya kan lebih banyak ke Budiman ya. Budiman. Orang sekarang jadi banyak yang tahu siapa Budiman Sujatmiko gitu kan, terus latar belakangnya seperti apa. Yang sebelumnya kalau kita lihat kan setelah 2019 ketika Budiman Sujatmiko tidak terpilih lagi menjadi anggota DPR dari PDIP itu kan agak redup, panggungnya juga udah mulai kehilangan dia. Terus ya sesekali di sosmed bahas mengenai apa namanya Bukit Algoritma. Tapi kan secara karir politik dia justru meredup ya. Nah mungkin ini bisa jadi momentum buat Budiman Sujatmiko juga untuk dapat panggung dan spotlight lagi di pemilu 2024. Karena kita tahu di setiap pemilu itu pasti akan ada fenomena umum seperti ini gitu loh. Dalam artian orang yang biasanya dukung ini kemudian menyeberang atau kader dari partai tertentu dia menyeberang jadi entah itu pindah partai, entah itu mendukung capres yang berseberangan dengan partainya, dan itu kan jadi fenomena umum ketika kita di pemilu ini. Jadi aku pikir ini jadi satu sisi mungkin ya
kita nggak tahu lah, mungkin udah dapat iming-iming atau janji posisi tertentu, atau tapi secara aku ngelihatnya mungkin ini efek positifnya justru orang-orang sekarang jadi tahu siapa itu Budiman, dan dia dapat momentum politik di pemilu ini ketika pro kontra tentang dirinya banyak dibicarakan di publik gitu ya. Jadi orang lebih aware lagi siapa Budiman Sujatmiko itu gitu. Tadi ngomong-ngomong soal jabatan ya, kalau kita boleh menerka misalnya Prabowo misal Prabowo menang nih, jabatan apa yang kira-kira cocok buat Pak Budiman ini? Apa ya, menteri mungkin ya? Menteri atau wakil menteri, kita nggak tahu. Wakil menteri atau menteri gitu. Mungkin nggak jauh-jauh dari desa karena Budiman kan mengeluarkan undang-undang desa. Ya, itu kan Budiman sejak di Komisi 2 beberapa tahun yang lalu kan sudah menginisiasi soal undang-undang desa itu. Ya. Jadi ya mungkin aja bisa jadi menteri atau wakil menteri, kita nggak tahu. Karena sebelumnya di PDI dia belum pernah dapat jabatan menteri ya kalau nggak salah. Iya, tapi menariknya ya justru karena Budiman ini kita juga semakin paham gitu lah, kalau kita tarik lagi ke belakang itu sebetulnya nggak hanya Budiman loh, aktivis 98 yang mendukung Prabowo itu. Ada banyak juga, bahkan sebelum-sebelumnya kita tahu kayak mantan aktivis yang jadi korban penculikan kayak Yos Lusri Lanang, terus dan teman-temannya itu kan juga bergabung ke Gerindra bersama Prabowo ya. Terus juga di PKB kan ada juga kayak mantan aktivis kayak Faisal Reza atau Dita Indasari yang aktivis buruh itu kan juga masuk PKB dan mendukung Prabowo ya. Jadi kalau kita lihat aktivis 98 yang mendukung Prabowo itu sebenarnya banyak, bukan hanya Budiman. Dan yang aku sebutkan tadi itu cuma beberapa ya. Sebetulnya masih ada banyak lagi gitu. Jadi aku pikir itu justru yang menarik karena ada beberapa pendapat juga soal kok bisa sih Budiman atau para mantan aktivis ini mendukung Prabowo yang mantan penculiknya dulu gitu, dari tim Mawar gitu ya. Jadi ya ada yang menyebut kayak Stockholm Syndrome. Ada yang menyebut juga kan, aku baca juga di beberapa media ya. Budiman sempat menanyakan itu juga ke Pak Prabowo ya, bahwa semua aktivis yang Pak Prabowo dulu culik itu katanya sudah dikembalikan. Jadi siapa nih yang menculik kemudian tidak mengembalikan atau menghilangkan aktivis gitu kayak yang lain kan ada 13 orang yang masih belum kembali ya. Itu yang kemudian jadi pertanyaan, apakah tim Mawar atau ada tim yang lain gitu. Kita nggak tahu juga soal itu. Gitu. Oke, sekarang kita berlanjut ke Kans Prabowo nih setelah kedatangan Budiman. Kira-kira apa kekuatan Budiman yang bisa berpengaruh sama laju kendaraannya Prabowo nih? Menurut Mas Ipang deh. Kalau menurutku ya dengan gabungnya Budiman ini dia mungkin bisa jadi jadi tameng ketika Pak Prabowo ini dihantam isu-isu mengenai HAM atau kasus penculikan, karena yang kita tahu itu kan isu-isu mengenai kasus penculikan HAM masa lalu itu kan selalu menjerat langkahnya lah. Selalu menjerat langkah Pak Prabowo ya. 5 tahunan lah istilahnya gitu. Ketika pemilu, ketika Prabowo mencapreskan diri itu kan pasti dia akan diserang oleh isu-isu ini. Mungkin dengan merapatnya Budiman bisa jadi membentengi dari hal-hal atau isu-isu yang seperti itulah. Mungkin Budiman bisa menjelaskan atau seperti apa. Oke. Kalau dari kamu, Fen, ini satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Sekarang kan udah nggak berpartai tuh Pak Budiman tuh. Menurutmu setelahnya dia ngapain nih? Selain dukung Pak Prabowo tentunya. Bikin partai sendiri kah atau gabung ke partai-partai yang lain, gimana tuh Kansa tuh? Kalau ngelukis nggak mungkin ya, karena dia bukan mantan presiden ya. Dia bukan mantan presiden. Sejauh ini yang aku amati ada beberapa partai yang udah ngasih tawaran ya gitu. Tapi kalau kita lihat wawancara Budiman yang terakhir ya, dia tuh mengaku bahwa dia masih shock gitu, masih kaget meskipun legowo juga ya. Dia masih pengen ngejomblo, bahkan dia bilang kalau ada kesempatan dia masih pengen gabung PDI gitu. Tapi nyambung sama Mas Ipang tadi gitu. Kalau kita melihat Budiman ini kan dia sebagai daya tawar yang tinggi tuh buat kemenangan Prabowo gitu. Bahwa bukan jadi rahasia lagi kalau ternyata Prabowo ini sedang mengincar segmen anak muda gitu dalam segmen pemilihnya gitu. Sementara Budiman ini kalau kita ke kampus-kampus gitu kan, ada segmen mahasiswa
ya nyebutnya aktivis lah ya Iya. gitu, yang menjadikan orang-orang seperti Budiman ini patron gitu loh. Ya minimal kalau bukan aktivis, anak muda yang melek politik lah. Iya. Lihat Budiman tuh, oh ini gambaran anak muda yang Jadi melek role politik. model ya. Iya. Ya jadi role modelnya gitu. Nah ini semakin mempertegas kalau Prabowo itu memang pengen ngejar segmen pemilih muda. Iya. Di sisi lain pemuda yang melek politik gitu. Jadi kalau ditanya kira-kira Budiman bakal kemana, kalau idealnya dan prediksiku ya gitu. Ya ini masih prediksi juga sih. Ya mungkin ke Gerindra sih gitu. Ke Gerindra, meskipun PKB sama PSI juga ngedeketin. Karena idealnya ya, karena kalau dilihat dari simbiosisnya itu kayaknya Simbiosis. Prabowo dan Budiman itu saling sama-sama menguntungkan gitu. Sama-sama menguntungkan. Sama-sama membutuhkan juga. Jadi kayaknya bakal ke Gerindra sih. Oke, menarik sepak terjang, menantikan sepak terjang dari Pak Budiman ya. Tentu juga ini jadi menambah value buat kubu Pak Prabowo ya, karena Pak Budiman juga tadi seperti Fendi bilang di kalangan muda populer ya, nggak cuma aktivis, cewek-cewek juga seneng tuh karena kan dia mirip Handito Pramono kan. Cubi-cubi gitu. Sekian dulu perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di Langkah Kuda episode berikutnya. Tentu saja bersama narasumber yang baru. Dadah.